Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvan Faridi. Saya dari kelas MC 701. Berikut ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis oleh dosen pengampu Joko, Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD dengan judul Kegagalan Berulang Proyek Food Estate Ribuan Hektar Sawah di Kalteng Terbengkalai dan Beralih jadi Kebun Sawit. Untuk yang pertama yaitu pendapat saya mengenai proyek food estate. Proyek food estate yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan mengalihfungsikan lahan menjadi lahan pertanian skala besar di Kalimantan Tengah ini sebenarnya memiliki niat yang baik. Namun pelaksanaannya telah menimbulkan sejumlah masalah serius. Salah satu masalah terbesar adalah konversi lahan sawah menjadi kebun sawit, yaitu yang merubah tujuan awal proyek. Jika tujuan utama adalah ketahanan pangan, seharusnya pengelolaan lahan lebih difokuskan untuk pertanian yang dapat meningkatkan produksi pangan lokal, bukan peralihan fungsi lahan untuk komoditas ekspor seperti kelapa sawit. Saya tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan karena ada indikasi bahwa prioritas jangka panjang proyek ini lebih mengarah pada keuntungan ekonomi dari perkebunan sawit daripada ketahanan pangan. Lahan yang dulunya produktif untuk menghasilkan pangan kini terbengkalai dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pasokan pangan nasional. Analisis etika bisnis. Proyek food estate ini menghadirkan beberapa isu etika bisnis yang signifikan. Salah satunya adalah klaim tentang ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Konversi lahan yang seharusnya ditujukan untuk mendukung produksi pangan malah beralih menjadi kebun sawit yang berpotensi mengurangi pasokan pangan lokal. Hal ini mengarah pada praktek greenwashing, penyajian citra ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun kenyataannya proyek ini justru berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem lokal. Prinsip etika bisnis yang kurang dipenuhi dalam proyek ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan pihak terkait seharusnya lebih terbuka mengenai proses perencanaan dan hasil yang dicapai, serta perencanaan dan hasil yang dicapai, serta tanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial yang timbul. Mengklaim bahwa proyek ini mendukung ketahanan pangan tanpa bukti yang jelas bisa dianggap sebagai ketidakjujuran terhadap publik. Rekomendasi penyesuaian untuk memastikan proyek ini lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Berikut ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu yang pertama, evaluasi ulang konversi lahan. Pemerintah harus mengevaluasi kembali perubahan fungsi lahan, memastikan bahwa pengalihan fungsi lahan tersebut tidak mengorbankan ketahanan pangan jangka panjang. Fokus pada diversifikasi pertanian, alih-alih berfokus pada perkebunan sawit, proyek ini bisa diarahkan untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman pangan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Peningkatan keterlibatan komunitas, libatkan petani lokal dalam perencanaan dan implementasi proyek untuk memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Yang terakhir yaitu pemantauan lingkungan yang lebih ketat. Pastikan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem yang ada. Keterkaitan dengan peraturan pemerintah, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur penggunaan lahan untuk perkebunan dan hutan. Lalu yang kedua,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang mencakup ketentuan tentang konversi lahan. Outcome yang diharapkan, yang pertama peningkatan ketahanan pangan, lahan yang digunakan lebih efektif, menghasilkan produk pangan yang dibutuhkan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, pengelolaan lahan yang bijaksana akan menjaga keberagaman hayati dan mengurangi kerusakan lingkungan, kepercayaan publik yang meningkat. Ketika pemerintah bertindak secara transparan dan bertanggung jawab, masyarakat akan lebih percaya terhadap proyek-proyek besar dapat mendukungnya. Untuk kesimpulan, proyek food estate yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan menunjukkan sejumlah masalah yang signifikan, terutama terkait dengan konversi lahan sawah menjadi kebun sawit. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi produksi pangan lokal, tetapi juga menunjukkan ketidaksesuaian antara klaim ketahanan pangan dengan kenyataan di lapangan. Isu greenwashing dan ketidaktransparan dalam pelaksanaan proyek ini mencerminkan kelemahan dalam prinsip etika bisnis yang diterapkan. Untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan, yakni ketahanan pangan, langkah-langkah seperti evaluasi ulang konversi lahan, fokus pada diversifikasi pertanian, keterlibatan petani lokal, dan pengelolaan lingkungan yang lebih ketat perlu diterapkan. Selain itu, pihak terkait harus mematuhi peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan lahan dan perlindungan lingkungan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar. Jika proyek ini dijalankan dengan lebih bertanggung jawab dan transparan, hasil yang diharapkan adalah peningkatan ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap proyek-proyek pemerintah di masa depan. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.